Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk terus menikmati akan kebaikan-Nya. Berjumpa kembali dalam santapan rohani kita bersama Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, edisi Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2025. Kita akan membaca firman-Nya serta merenungkannya, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk segala lawatan kasih-Mu, di mana ya Bapa di sorga, di pagi yang indah ini. Kami bersyukur karena kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami, teristimewa dalam sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh memahami maksud dari firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan bersama. Di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya. Waktu itu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, kita akan merenungkannya dalam satu tuntunan tema, yaitu keramahan dalam melayani. Keramahan adalah sifat atau perilaku yang menunjukkan kesediaan untuk menerima dan menyambut tamu atau orang lain dengan baik, sopan dan hormat. Keramahan memiliki banyak manfaat, seperti dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita, dapat mengurangi konflik dan kesalahpahaman dengan orang lain. Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 menggambarkan bagaimana Abraham menunjukkan keramahan dan penerimaan yang luar biasa kepada 3 orang yang walaupun tidak dikenalnya, namun ternyata mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan. Abraham menunjukkan ketaatan dan kesediaan untuk melayani Tuhan dan melakukan apa yang dimintanya. Kisah Abraham pada bagian ini menunjukkan bahwa pertemuan dengan Tuhan dapat terjadi dalam berbagai cara, bahkan dalam bentuk yang tidak terduga.
Abraham menunjukkan kasih dan kemurahan kepada malaikat-malaikat Tuhan. Abraham menunjukkan kesiapan untuk menerima kehendak Tuhan dan melakukan apa yang dimintanya. Bagaimana dengan umat Tuhan saat ini? Apakah kita memiliki keramahan dan penerimaan dalam menerima orang lain? Apakah kita memiliki ketaatan dan kesediaan dalam melayani Tuhan dan orang lain? Apakah kita memiliki kasih dan kemurahan dalam menerima dan melayani orang lain? Apakah kita siap menerima kehendak Tuhan dan melakukan apa yang dimintanya? Keseluruhan Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 menunjukkan bahwa kita harus selalu siap untuk menerima dan melayani orang lain dengan baik, menunjukkan kasih dan kemurahan, dan melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Untuk itu, mari kita katakan bahwa Tuhan, aku memohon agar Engkau membantu aku dan memiliki hati yang terbuka dan siap untuk menerima tamu-tamu yang tidak terduga. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kasih-Mu terus kami rasakan dari waktu ke waktu, teristimewa dalam pergantian hari hingga pada pagi hari ini. Kami yakin Tuhan terus menolong kami sepanjang hari ini. Kami yakin bahwa hari yang kami akan jalani adalah hari di mana kasih-Mu terus kami alami dan terus kami nikmati. Tentu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami ini, yaitu hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tetapi kasih-Mu juga akan terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, di mana firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk selalu yakin bahwa Tuhan selalu memiliki rencana untuk dapat memperbaiki, bahkan memulihkan kami kembali di saat begitu banyaknya tantangan dan kehampaan yang kami hadapi dalam hidup ini. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, yang boleh mendapatkan kasih dari Tuhan, sehingga mereka boleh menyatakan sukacita mereka oleh karena usia mereka boleh bertambah setahun lagi. Dan kiranya terberkatilah mereka oleh kasih dan berkat daripada-Mu yang terus mereka alami. Tuhan, tuntun kami menjalani hari ini, berikan kami semangat hidup teristimewa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang tengah dirawat di rumah sakit maupun yang tengah dirawat di rumah, bahkan yang sedang melakukan pengobatan berjalan. Kasih-Mu, penyertaan-Mu tidak akan dapat dibatasi oleh waktu, keadaan maupun jarak. Orang-orang tua kami yang berada dalam usia lanjut mereka terus Engkau berkati, terus mereka mendapatkan semangat daripada-Mu, sehingga mereka tetap kuat di usia tua mereka. Anak-anak serta cucu yang Engkau karuniakan, kiranya terus bertumbuh, menuntut ilmu, dan biarlah mereka sukses melalui apa yang mereka perjuangkan saat ini. Anak-anak muda-Mu juga dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup, kiranya mereka dikuatkan di dalam pekerjaan dan setiap harapan-harapan masa muda mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkatilah setiap kesibukan pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan, bahkan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha yang ditekuni. Kiranya Tuhan, kami boleh terus mampu berjuang untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan, pakai kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Bahkan dalam satu jemaat Silo Campagaya, tetaplah persekutuan kami berada dalam tuntunan kasih-Mu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, dengarkanlah doa kami Bapa, ampuni setiap dosa kami. Ini kami yang datang berdoa dan bermohon kepada-Mu di dalam
Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jalanilah hari ini dan yakinlah bahwa Tuhan tetap setia bersama kita dalam setiap situasi dan tantangan apapun itu yang kita hadapi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.